Tiga orang ini diantara yang paling utama, tetapi perkembangan 1-2 hari ke depan tidak menutup kemungkinan ada nama kejutan. Tetapi apapun maka dua patokannya, satu menambah elektabilitas dan kedua punya chemistry kerja kesepakatan kita bersama, the sooner the better. Kenapa? Wakil Ketua Umum Partai Nasdem ini adalah satu-satunya nama yang sekarang sudah diusulkan oleh tim 8 dan sudah dikantongi oleh Anies Baswedan, dibawa ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Kita nggak tahu apakah ke Madinah atau tidak Anies Baswedan, tapi masa tidak ke Madinah, karena Madinah ada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin setelah prosesi ibadah haji selesai ke Madinah dan kemudian kembali karena pakai Saudi Airlines ya. Saudi Airlines itu ciri-cirinya ya, kalau diundang dari dari kerajaan Arab Saudi menggunakan Saudi Airlines pastinya. Ya, sahabat era sekalian, tentu orang bertanya-tanya dari mana Yeni Wahid ini. Nah, ini ada versi Gus Coy dan versi Demokrat. Menurut Gus Coy, nama ini adalah nama yang disebutkan sendiri oleh Demokrat. Sempat sampaikan kepada Mas Ahaye, ya tentu harapannya kita semua, Mas Anies tidak di Indonesia, tetapi tetap proses nih dalam konteks persiapan konsolidasi di masing-masing partai untuk kemudian disinergikan. Ketika Mas Anies kembali dari Tanah Suci, ini akan bisa menjadi semakin optimal. Jadi tidak ada proses yang berhenti. Ya, memang ada beberapa petinggi yang juga ikut pergi haji misalnya di 3 partai ini, tapi kan tetap ada roda organisasi yang terus berjalan, bukan hanya pileg tetapi juga persiapan terkait dengan pilpres untuk memenangkan Mas Anies Baswedan gitu. Dan kalau misalnya dikatakan bahwa kenapa tidak ada teman-teman partai lain, ya tadi sudah disampaikan di masing-masing partai sudah berpamitan, di tim 8 pun Mas Anies sudah bertemu gitu. Ya, sebelum berangkat haji ini sudah bertemu, sudah rapat, sudah diskusi, sudah ada arahan-arahan dan sudah jelas gitu langkah-langkah yang akan kita tetap lakukan selama Mas Anies sedang menunaikan ibadah haji nanti gitu. Kira-kira seperti itu. Kampanye kita pendek dan quote and unquote katakan nunggu godot nggak pasti. Kita tidak boleh bergantung nanti Mas Ganjar calonnya siapa, Pak Prabowo calon, nggak ada. Kita yakin saja inilah calon terbaik dari kita. Ingin mengajak kita lakukan melalui komunikasi dengan kader-kader bukan hanya Nasdem ya, koalisi perubahan ngajak kader-kader NU, warga NU untuk gabung di koalisi perubahan, untuk mendukung koalisi perubahan. Nah, salah satu figur yang sangat potensial, masih muda, dinamis, punya kapasitas di NU itu banyak. Salah satunya adalah Mbak Yeni Wahid. Dan tangani piagam deklarasi yang sudah berjuang sejak awal ya mendirikan koalisi ini, tentu saja pertemuan ini sesuatu yang wajar dan harus, dan sayangnya memang PKS tidak dipublish, kira-kira begitu. Jadi ini bukan hal yang harus kita tanggapi sebagai yang negatif, tetapi justru ini adalah yang positif, bagaimana kita sebagai partai koalisi saling mendukung, saling mensupport, karena ibadah haji ini tentu saja juga ibadah yang sangat penting bagi umat Islam dan memerlukan dukungan doa agar bisa kembali dengan selamat. Karena memang beberapa sahabat-sahabat PKS juga ya ada yang ikut haji tapi memang tidak terencana, tidak ada janjian ya, memang kebetulan berangkat haji bareng. Yang ini tentu saja nanti menjadi momen silaturahim ya, untuk memperkuat hati-hati mereka di sana dan berdoa ya untuk mendoakan pemilu berjalan dengan lancar, Mas Anies bisa daftar dan bisa memenangkan pemilu. Justru Andi Arief yang merilis ada nama Mbak Yeni dalam usulan PD. Kalau Anies memilih salah satu dari usulan itu, apa salah ucapnya? Gus Coy juga menyebut tidak ada yang salah jika Anies Baswedan akhirnya tidak memilih satupun usulan Nasdem, Demokrat, dan PKS. Dia menyebut kewenangan sepenuhnya berada di tangan Anies Baswedan. Bahkan umpama Anies ngambil dari luar yang tidak masuk dalam usulan itu juga boleh, karena kewenangan untuk menentukan cawapres sudah diserahkan capres, ujar dia. Sementara Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menjawab,
Gus Coy. Dia menyebut selama ini yang mengusulkan nama Yeni justru Gus Coy. Saya malah baru dengar, setahu saya selama ini di berbagai kesempatan Gus Coy yang getol menyebut nama itu, ucapnya. Gus Coy sih dukung NU sebenarnya. Siapa aja ya, termasuk Hovifah Indar Parawansa. Lebih lanjut, Kamhar menyebut pihaknya tidak akan mengomentari pernyataan Gus Coy. Dia memastikan Demokrat sudah menyerahkan sepenuhnya soal cawapres kepada Anies Baswedan. Yeni Wahid muncul di bursa Cawapres, dinilai dapat rebut suara perempuan Jawa Timur dan NU. Dikutip dari tribunbekasi.com Jakarta, Putri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur Zanuba Arifah Hafsah alias Yeni Wahid muncul dalam bursa calon wakil presiden Cawapres untuk Anies Baswedan. Masuknya nama Yeni dinilai akan membawa efek kejut pada kemenangan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Terkait hal itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menuturkan masuknya nama Yeni Wahid dalam bursa calon wakil presiden bukan tanpa alasan. Menurut saya, Yeni Wahid ini figur alternatif, bisa menjadi opsi alternatif bagi calon presiden manapun, ucap Ujang kepada wartawan Jumat 30 Juni 2023. Menurut Ujang, masuknya nama Yeni Wahid bukan tanpa alasan. Yeni Wahid merupakan figur alternatif yang layak diperhitungkan dan bisa dipasangkan dengan capres manapun. Diketahui, Yeni Wahid pernah diusulkan sebagai capres pendamping Ganjar Pranowo yang merupakan capres PDIP. Teranyar, Yeni Wahid digadang-gadang berduet dengan bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Ujang mengungkapkan, Yeni Wahid menjadi cawapres alternatif di Pilpres 2024 karena bisa merepresentasikan kalangan perempuan. Tidak banyak nama perempuan yang masuk dalam bursa cawapres dari berbagai lembaga survei, ucap Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu. Selain itu, kata Ujang, Yeni Wahid memiliki garis keturunan dari Nahdlatul Ulama (NU), sehingga dinilai bisa mendongkrak suara dari kaum Nahdien, terutama dari kalangan NU kultural. Yeni bukan hanya dekat NU, tapi dia merepresentasikan NU itu sendiri, ungkap dia. Ujang menambahkan, Yeni Wahid yang keluarga besarnya berada di Jawa Timur dinilai bisa menjadi salah satu pertimbangan. Pasalnya, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Pilpres 2024. Ia menuturkan suara di Jawa Timur menjadi rebutan bagi banyak pasangan calon, di samping 4 provinsi lainnya. Adanya Yeni Wahid sebagai capres maka akan menambah peluang kemenangan bagi calon presiden, tutup dia.